sama Tom Haye udah beres di pemerintah, kita mau majukan ke DPR, DPR-nya reses. Semua itu kita sudah bicarakan dari tahun kemarin. Coach Sintayong mau, saya mau, PSSI mau. Wahai Nathan Choyaon, segeralah datang ke sini untuk diambil sumpah menjadi WNI demi bela Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Nathan Choyaon untuk Timnas Indonesia hampir rampung. Bek kelahiran Rotterdam, Belanda, itu tinggal diambil sumpah kewarganegaraan RI. Masalahnya, Nathan Choyaon tidak kunjung datang ke Indonesia untuk dilantik Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, RI. Padahal, pengajuan perpindahan kewarganegaraan Nathan Choyaon telah selesai sejak akhir tahun lalu. Pemain berusia 22 tahun ini seharusnya bisa sah sebagai warga negara Indonesia, WNI, berbarengan dengan Jai Itzes. Namun, hanya Jai Itzes yang hadir untuk menjalani tahap akhir naturalisasi pada 28 Desember 2023, sementara Nathan Choyaon tidak. Sejak saat itu, PSSI terus menunggu kedatangan Nathan Choyaon ke Indonesia. Untungnya, kesabaran Federasi Sepak Bola Indonesia ini masih belum habis. Jadi begini, Nathan Choyaon, yang penting dia datang langsung kami uruskan, begitu, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Pada Januari 2024, Nathan Choyaon baru saja pulang kampung ke Belanda dengan bergabung bersama SC Heerenveen dari Swansea City. Swansea City, klub kasta kedua Liga Inggris, meminjamkan Nathan Choyaon hingga akhir musim ke Feyenoord, tim divisi teratas Liga Belanda. Padahal, Nathan baru membela Swansea City pada musim panas 2023. Namun, pesepak bola yang berperan sebagai bek sayap kiri itu tidak pernah dimainkan sama sekali. Bila naturalisasinya selesai dalam waktu dekat, Nathan Choyaon berpeluang debut dengan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. PSSI saat ini tengah gencar mencari pemain-pemain keturunan Eropa yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Program naturalisasi dilakukan federasi yang kini dipimpin Erick Thohir itu sebagai upaya mendongkrak performa Timnas Indonesia di kancah internasional demi mewujudkan ambisi juara. Namun sejauh ini PSSI dinilai lebih banyak merekrut pemain bertahan. Padahal Timnas Indonesia juga butuhkan striker mematikan agar bisa bersaing di level Asia maupun dunia. Terbaru satu nama pemain top Eropa yang berposisi sebagai striker muncul dan dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Ia adalah penyerang milik Bologna Sydney van Hooijdonk. Lahir di Breda, Belanda pada Februari tahun 2000, Van Hooijdonk merupakan putra dari legenda Timnas Belanda Pierre van Hooijdonk. Pemain yang memiliki tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai pesepak bola itu disebut-sebut memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Sebelum menjadi pilihan utama Bologna, ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie dengan catatan 22 gol. Pada musim ini Sydney van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bersama dengan Bologna dengan koleksi 1 gol. Sementara itu, kabar tentang naturalisasi Sydney van Hooijdonk pertama kali muncul setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Ada pemain grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik dunia. Dia ingin membela Indonesia, katanya. PSSI sebut proses naturalisasi Ragnar dan Tom menunggu reses DPR. Anggota Komite Eksekutif, Exco, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Arya Sinulinga mengatakan proses naturalisasi dua pemain bola Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye belum tuntas karena masih menunggu masa reses DPR RI yang berlangsung hingga Maret 2024. Proses naturalisasi Ragnar dan Tom Haye sudah beres di pemerintah, kita mau majukan ke DPR, DPR-nya reses hari ini sampai bulan Maret,
kata Arya kepada wartawan usai mengikuti acara PSSI Pers di Jakarta, Selasa. Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan perkembangan proses naturalisasi dua pemain bola Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangoen, 26, merupakan pemain berposisi penyerang atau winger yang saat ini membela Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari Groningen. Ia memiliki darah Indonesia dari kakek yang berasal dari Maluku. Sedangkan, Tom Haye, 28, merupakan gelandang Heerenveen yang memiliki darah Indonesia dari kakek yang berasal dari Sulawesi dan nenek yang berasal dari Solo. Arya menjelaskan, PSSI berupaya mempercepat proses naturalisasi kedua pemain tersebut dengan menyelesaikan dokumen persyaratan agar mereka bisa membela timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, proses naturalisasi belum terwujud karena harus dibahas dan disetujui komisi terkait di DPR RI yang sedang menjalani masa reses selama sekitar 1 bulan. Jadi memang tidak bisa kita salahkan siapapun karena memang jadwal sudah begitu, katanya. Adapun pada lanjutan laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda akan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 mendatang. Selanjutnya akan menjamu Irak pada 6 Juni, dan Filipina pada 11 Juni. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, siap terbang ke Belanda dan negara lain untuk cari penyerang keturunan. Hal itu dilakukan Shin Tae-yong untuk mendongkrak daya gedor Timnas Indonesia yang belum terlalu kelihatan saat ini. Piala Asia 2023, Timnas Indonesia diperkuat 5 penyerang. Sebut saja Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan dan Hoki Caraka. Dari 5 penyerang di atas, 3 pemain di antaranya sempat diturunkan yakni Rafael Struijk, Hoki Caraka dan Dimas Derajat. Sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang berhasil mencetak gol. Secara permainan, khususnya saat melawan Australia, kualitas Timnas Indonesia sangat baik, namun minusnya dalam penyelesaian akhir. Karena itu, banyak pencinta sepak bola tanah air yang mendorong PSSI untuk mencari penyerang keturunan di luar negeri. Memang komposisi penyerang masih menjadi masalah. Saat ini saya sudah berdiskusi dengan Pak Erik, Ketua Umum PSSI, agar kita bisa dapat pemain baru yang lebih kuat, kata Shin Tae-yong, mengutip dari YouTube Liputan 6, Selasa, 6 Februari 2024. Mungkin saya akan terbang ke Belanda atau negara manapun untuk mencari pemain-pemain berdarah Indonesia. Jadi itu salah satu solusi untuk melengkapi pemain di posisi penyerang, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saat ini, ada penyerang FC Utrecht, Ula Romeni, yang memiliki darah Indonesia. Mengutip dari akun Instagram Football Indonesia, Ula Romeni yang mencetak 11 gol di Liga Belanda 2022 hingga 2023 memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Selain Ula Romeni, ada Dinzan Bergen, Sparta Rotterdam, dan Delano Ladan, Topo SS, penyerang yang memiliki darah Indonesia. Bahkan yang disebut terakhir sudah terang-terangan tertarik memperkuat Timnas Indonesia, menarik menanti siapa penyerang keturunan yang berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ujung-ujungnya, kualitas Timnas Indonesia yang diharapkan terus meningkat. Pelatih SC Heerenveen izinkan Nathan Choyaon ambil sumpah WNI dan perkuat Timnas Indonesia. Pelatih SC Heerenveen, Kees van Wonderen, dikabarkan sudah mengizinkan sang pemain, Nathan Choyaon, untuk mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, belum tahu secara pasti kapan pemain 22 tahun tersebut mengambil sumpah WNI. Satu hal yang pasti, Nathan Choyaon sudah mendapatkan lampu hijau dari sang pelatih. Konon kabarnya, pelatih Heerenveen telah memberikan izin kepada Nathan untuk mengambil sumpah WNI. Tinggal pengaturan waktunya yang belum tahu kapan. Semoga dalam waktu dekat bisa terjadi. Saya juga sudah Ketua Umum PSSI. Ini, perizinan Nathan Choi, lebih gampang karena Tom Haye saja diberikan izin untuk datang ke Indonesia, lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Nathan Choyaon sedianya mengambil sumpah WNI pada Desember 2023, berbarengan dengan Jay Itzes.
Namun, Nathan Choaon tak bisa menjalani prosesi tersebut karena aktivitas padat sang klub saat itu, Swansea City. Sekadar diketahui, klub-klub Inggris menjalani periode festival atau sibuk pada periode Desember-Januari. Karena itu, Nathan Choaon harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan status WNI. Sekarang atau per Januari 2024, Nathan Choaon dipinjamkan Swansea City ke SC Heerenveen. Harapannya perpindahan ini tak hanya mempermudah proses naturalisasi Nathan Choaon, juga menambah menit tampilnya. Satu hal yang pasti, kehadiran Nathan Choaon sangat penting bagi timnas Indonesia. Tidak hanya untuk tim senior, tapi juga U23. Pada Maret 2024, timnas Indonesia 2 kali menghadapi Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya pada 15 April hingga 3 Mei 2024, timnas Indonesia U23 ambil bagian di Piala Asia U23 2024. Naturalisasi pesepak bola, dipertahankan atau dihentikan, kesuksesan tim nasional sepak bola Indonesia menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 adalah prestasi membanggakan. Ini menjadi momentum bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Kali terakhir Indonesia tampil di putaran final Piala Asia saat menjadi tuan rumah bersama pada 2007. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran beberapa faktor, salah satunya adalah program naturalisasi pemain. Pemain-pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim nasional sepak bola Indonesia, baik dalam hal kualitas permainan maupun mentalitas. Di tengah euforia menembus 16 besar Piala Asia 2023, muncul pertanyaan mengenai kelanjutan program naturalisasi pemain, dipertahankan atau dihentikan. Naturalisasi pemain adalah kebijakan yang memungkinkan pemain berpaspor luar negeri bisa menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan berlaga di tim nasional sepak bola Indonesia. Naturalisasi akhir-akhir ini atau pada era pelatih Shin Tae-yong, ST, mayoritas menyasar pemain muda keturunan yang berkarier di luar negeri. Berbeda dengan naturalisasi sebelumnya, para pemain naturalisasi kebanyakan yang lama merumput di Indonesia. Program ini menuai banyak kritik karena dinilai telah melemahkan identitas tim nasional serta mengambil peluang pemain lokal. Kini total terdapat 11 pemain keturunan yang sudah dan mendekati akhir proses naturalisasi selama era ST. Mereka adalah Mark Klok, Ezra Walian, Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Jenner, Jay Itzes, Nathan Choaon, dan Martin Pais. Naturalisasi pemain dianggap sebagai bentuk ketidakadilan bagi pemain lokal yang memiliki kemampuan yang sama. Perdebatan tersebut kemungkinan terus berlanjut dan tidak akan ada habisnya. Yang dibutuhkan saat ini adalah PSSI perlu selalu mengevaluasi program naturalisasi pemain. Evaluasi ini harus dilakukan secara objektif dan komprehensif. Organisasi yang kini dipimpin Erick Thohir ini juga perlu fokus pada pengembangan pemain lokal agar dapat bersaing dengan pemain naturalisasi. Terus berburu pemain-pemain berkualitas dari Eropa yang memiliki darah Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda di ajang internasional. Salah satu pemain yang tengah menjadi incaran PSSI adalah Dean Zandbergen, wonderkid asal Belanda yang bermain untuk Sparta Rotterdam. Zandbergen mengaku tertarik untuk membela timnas Indonesia jika mendapat tawaran resmi dari PSSI. Ia mengatakan bahwa ia memiliki kakek yang berasal dari Indonesia dan ia bangga dengan asal-usulnya. Saya sangat senang dengan minat timnas Indonesia. Saya punya kakek dari Indonesia dan saya merasa terhubung dengan negara itu. Saya siap membela timnas Indonesia jika ada kesempatan, kata Zandbergen dalam sebuah wawancara. Zandbergen merupakan salah satu talenta muda yang bersinar di Liga Belanda. Ia berposisi sebagai striker dan memiliki kecepatan, teknik, dan naluri mencetak gol yang baik. Musim ini, ia telah mencatatkan 4 gol dan 5 assist dari 18 pertandingan bersama Sparta Rotterdam U21. Ia juga masuk dalam daftar pemain muda yang bisa dipanggil ke tim senior Sparta Rotterdam yang berlaga di Eredivisie.
Zandbergen berharap bisa menembus skuad utama Sparta Rotterdam dan menunjukkan kemampuannya di level tertinggi Liga Belanda. Ia juga berambisi untuk mengikuti jejak Rafael Struijk dan pemain naturalisasi lainnya yang sudah membela timnas Indonesia. Zandbergen berharap bisa segera bergabung dengan para pemain naturalisasi tersebut dan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia juga ingin membuktikan bahwa ia layak memakai kostum Garuda di dadanya. Saya sangat mengagumi pemain-pemain naturalisasi yang sudah membela timnas Indonesia. Mereka semua pemain berkualitas dan berpengalaman. Saya ingin belajar dari mereka dan berkontribusi untuk timnas Indonesia. Saya yakin timnas Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim besar di Asia dan dunia, ujar Zandbergen. Zandbergen berpeluang untuk mendapat panggilan dari PSSI dalam waktu dekat.